transportasi dawai unit Sky dan proyek Skyway sudah diperbincangkan secara luas di internet sejak tahun 2014. Ada beragam pendapat. Ada yang berbicara mengenai transportasi masa depan dengan rasa antusias. Ada pula yang mengatakan sebaliknya. Waktu pun berlalu, proyek berkembang, pembangunan pun dilakukan di Marina Horka. Transportasi dawai menjadi kenyataan dan menarik semakin banyak perhatian. Dan sejak saat itu, mulailah bermunculan sejumlah artikel kontroversial. Dengan demikian, publikasi situs web Belarusia Onliner pada September 2016 menjadi alasan bagi insinyur unit Sky guna mengajukan gugatan untuk perlindungan kehormatan dan nama baik. Artikel yang diterbitkan di portal ini merendahkan beliau selaku kepala perusahaan Skyway dan mempertanyakan legalitas perusahaan. Pengadilan menolak gugatan tersebut bersandar pada fakta bahwa ini hanyalah pendapat pribadi jurnalis onliner, sudut pandang yang memang menjadi haknya. David Hilbert pernah berkata, setiap orang memiliki cakrawala pandangan tertentu. Ketika ia menyempit dan menjadi sangat kecil, itu akan berubah menjadi sebuah titik. Kemudian orang tersebut akan berkata, ini sudut pandang saya. Entah karena cakrawala pandangan yang sangat sempit, atau karena ketiadaan undang-undang di Belarusia yang secara langsung mengatur aktivitas penulisan blog dan menghukum pencemaran nama baik, publikasi semacam itu terus berlanjut di situs onliner.by dan tut.by. Pada tanggal 23 Mei 2019, unit Sky menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Belarusia, Lukashenko. Surat itu mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir, situs web onliner.by dan tut.by secara berkala menerbitkan artikel yang menghina dan memfitnah yang intinya adalah Skyway merupakan piramida keuangan dan penciptanya adalah penipu. Siapa yang diuntungkan? Siapa yang berada di baliknya? Dan mengapa para pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban? Adalah pertanyaan yang diajukan oleh penulis surat kepada pejabat tertinggi di negara tersebut. Unit Sky tak pernah memiliki keraguan sedikit pun bahwa semua publikasi ini adalah pesanan, dan hal ini dikatakannya secara terang-terangan di pengadilan. Pasar untuk artikel pesanan dengan tujuan menghancurkan reputasi pihak swasta atau perusahaan selalu ada. Dalam bahasa gaul jurnalistik, publikasi semacam itu dikenal sebagai pesanan atau iklan terselubung. Dalam iklan terselubung, artikel yang dipasang tidak mematuhi persyaratan dasar untuk materi jurnalistik, objektivitas, keandalan berita, dan seperti biasanya, melindungi keuntungan seseorang. Tetapi tahukah Anda apa yang paling menakutkan? Dampak luasnya terhadap audiensi. Sayangnya, sebagian besar pengguna internet modern tidak dapat membedakan berita palsu dan sumber yang menerbitkannya dari yang asli dan cukup percaya pada apa yang tertulis. Omong-omong, pada persidangan tahun 2016, terdakwa menyatakan bahwa media asing tidak menulis tentang Skyway atau partisipasinya dalam pameran. Ini tidak seperti ini. Musim gugur 2016 telah menjadi tahun yang benar-benar berarti besar bagi Skyway. Sampel industri pertama untuk sarana perkeretaapian yang ditampilkan di 3 pameran internasional telah secara paksa menghapus keraguan bahkan orang skeptis sekalipun. Skyway mulai dibicarakan dan diberitakan sebagai inovasi yang menampilkan dirinya di panggung InnoTrans 2016 di Berlin. Waktu berlalu dengan cepat. Tahun 2022 pun telah mengintip. Perusahaan yang dirilis di bawah merek Skyway pada tahun 2014 bertransformasi menjadi perusahaan besar dan setelah penjenamaan ulang memperoleh sebutan Unit Sky String Technologies Incorporated. Apa yang terjadi selama waktu tersebut dengan onliner.by dan tut.by? Hanya ada sedikit orang yang tertarik pada hal ini. Kemungkinan besar hingga saat ini mereka masih mengkhususkan diri pada penyebarluasan informasi palsu. Pasar pesanan tidak lahir kemarin dan tidak akan mati besok. Ia memberi makan lebih dari 100 jurnalis dan orang-orang pers.
Lebih baik, mari kita lihat siapa dan apa yang saat ini ditulis dan dibicarakan mengenai perusahaan Unit SkyString Technologies Incorporated. Apakah perusahaan menarik bagi media massa asing? Mari kita perhatikan publikasi terbaru dari media massa yang serius dan terakreditasi yang bekerja dalam batas-batas hukum dan aturan ini. Sebuah artikel yang sangat menarik oleh Jennifer Sensiba menganalisis potensi teknologi dawai, diterbitkan di cleantechnica.com, Amerika Serikat, situs web nomor 1 di dunia yang mengkhususkan diri dalam analisis energi terbarukan, kendaraan listrik, dan teknologi bersih lainnya. Ketertarikan besar terhadap transportasi dawai ditunjukkan di Asia Tenggara, khususnya di Vietnam. Pendiri dan perancang umum Unit SkyString Technologies Incorporated, Anatoly Yunitskay, muncul di halaman sampul majalah asal Vietnam Sang Tao. Di dalam artikel tersebut dijabarkan secara terperinci mengenai teknologi perusahaan dan peluang transportasi UST. Majalah Rusia Strategi Transportasi Abad 21 menerbitkan artikel besar, Kompleks Transportasi Unit SkyString Technologies memecahkan masalah bandara pengumpul. Dengan menggunakan contoh pusat penerbangan Moskow yang terdiri dari 6 bandara, penulis berbicara tentang efektivitas sistem transportasi tali, kemampuan dan keunggulannya dibandingkan pesaing. Majalah Construction Week yang khusus meliput inovasi dan proyek konstruksi di kawasan Timur Tengah menerbitkan artikel panjang tentang proyek transportasi dawai. Dalam sebuah wawancara dengan perwakilan dari Pusat Inovasi UST Incorporated, perusahaan teknologi dawai di Sharjah, dibicarakan mengenai pelanggan potensial, lintasan yang sedang dibangun, dan model-model baru sarana perkeretaapian yang tengah dinantikan kehadirannya di United Emirat Arab. Di dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa pertama-tama teknologi dawai dirancang untuk negara-negara yang tingkat pertumbuhan penduduknya menciptakan permintaan alami untuk transportasi. Ini adalah wilayah-wilayah seperti Afrika, Timur Tengah, Asia, India, dan Pakistan. Teknologi transportasi UST diminati di seluruh planet ini. Teknologi ini menarik bagi orang-orang maupun perusahaan dan menarik terutama karena mampu memecahkan masalah utama dewasa ini, masalah kemacetan jalan. Mungkin inilah yang menjadi alasan maraknya gelombang siaran mengenai tema ini di seluruh dunia. Inilah yang dikatakan oleh agen berita tentang terobosan teknologi terkini. KZTV-AS di siaran langsung Sky News Australia, pembawa acara menyebut transportasi UST sebagai berteknologi tinggi dan aman. More of an elevated track. That is if the company use Sky Transport. Jurnalis dari saluran televisi asal Prancis, France 2, menunjukkan pusat ilmiah dan penelitian di Sharjah dan menceritakan keunggulan transportasi. Suspendu à des câbles, ces cabines sont capables de se déplacer d'une station à l'autre. Saluran televisi raksasa asal Amerika Serikat, ABC, yang programnya menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya pop negara tersebut, melaporkan bahwa kapan tepatnya transportasi dawai dapat memulai pengangkutan penumpang pertama. Kita akan kembali lagi ke siaran televisi, dan sekarang kami akan memberikan sejumlah contoh mengenai publikasi di media massa. Secara khusus, penulis menulis pada suatu waktu beberapa media yang awalnya kritis terhadap segala sesuatu yang baru mencela perusahaan akibat ketiadaan model transportasi dawai yang dapat diuji coba. Namun dalam waktu singkat, perusahaan tidak hanya menyajikan 12 model mobil listrik di atas rel baja, tetapi juga membangun 2 pusat uji coba di Belarusia dan di United Emirat Arab yang akan mungkin menjadi tempat uji coba transportasi dalam mode operasi. Dalam hal ini, organisasi internasional yang independen TÜV-SW Standardization Certification mengukuhkan keamanan rangkaian uji coba perkotaan di Uni Emirat Arab.
dalam publikasi berbahasa Inggris di sumber media khusus bernama Railway Technology, sarana perkeretaapian atau teknologi rel, digambarkan bagaimana transportasi dawai mampu meningkatkan logistik perkotaan dan pinggiran kota. Transportasi dawai berada dalam fokus perhatian media massa asal Brazil. Portal berita Agora MS menerbitkan artikel yang berbicara mengenai solusi infrastruktur transportasi dawai. Terutama dilaporkan mengenai kunjungan pihak pimpinan kota di Brasil, Dourados, ke pusat transportasi dawai yang berlokasi di Sharjah. Jurnal Teknologi Pengerasan dan Pelapisan telah menerbitkan artikel ilmiah tentang transportasi dawai. Publikasi membahas secara terperinci desain peralatan penelitian non-standar serta teknologi unik untuk menilai sifat bahan dan pelapis yang di masa depan akan membantu dalam mencapai keberhasilan untuk mengevaluasi sifat fisik mekanis dan pelindung dekoratif milik sarana perkeretaapian transportasi dawai. Menurut penulis artikel ilmiah, pengembangan program unik untuk pemilihan sambungan perekat merupakan langkah penting yang akan mempercepat proses produksi dan mengisi kembali perbendaharaan perkembangan inovatif perusahaan. Sumber daya media Transport Advancement menerbitkan sebuah artikel tentang transportasi dawai yang semakin menarik minat masyarakat dunia. Menurut penulis, hasil yang dicapai oleh pengembang membantah pernyataan kritik individu. Beberapa di antaranya bahkan secara radikal mengubah pendapat mereka dan saat ini meyakini prospek teknologi dawai. Mungkin tidak ada lagi tempat di planet ini yang masih belum mendengar mengenai transportasi dawai, mengingat kata-kata yang diucapkan oleh Anatoly Yunitskay, pencipta transportasi ini, yaitu bahwa jika kita menutup mata dan menunjuk peta dunia dengan jari, kita akan sampai di tempat yang memiliki masalah transportasi. Pembawa acara saluran televisi Kanada, CJDC TV, berbicara tentang peluang unik untuk memecahkan masalah kemacetan lalu lintas. U-Sky Transport has come up with a unique way to solve traffic congestion with a network of driverless. Media Amerika yang memegang CBS, yang meliputi penyiaran televisi dan radio, penerbitan dan bisnis periklanan, dan yang produknya terutama difokuskan di Amerika Serikat, juga merilis sebuah artikel tentang transportasi dawai. The test pods can carry up to 4 people in what's designed to feel like a first-class airline suite. Media massa merupakan bidang khusus aktivitas manusia yang memegang peranan penting dalam kehidupan peradaban modern. Dari segi definisi, sosiolog mengklasifikasikan media massa sebagai institusi sosial. Di negara demokrasi, media dianggap sebagai kekuatan keempat. Dalam perusahaan rintisan, semuanya dibangun di atas kepercayaan karena masih belum ada produk, penjualan, atau indikator apapun yang signifikan. Dan agar semuanya berhasil, investor, pegawai, mitra, jurnalis, dan klien harus menaruh kepercayaan pada perusahaan rintisan. Hanya ide-ide yang paling berani yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengakuan universal. Unit SkyString Technologies berhasil memperoleh pengakuan ini di seluruh dunia. Kami telah memperkenalkan Anda kepada sebagian kecil dari publikasi tentang terobosan teknologi transportasi Unit Sky. Artikel-artikel paling signifikan diterbitkan oleh perusahaan pengembang di situs resmi mereka yang dapat dipelajari di akses terbuka.